بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang salat Jumat Masjid Al-Muiz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Di hari yang mulia ini Allah memberikan kita dan masih melimpahkan kepada kita limpahan nikmat, wabil khusus nikmat kehidupan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama mendatangi masjid yang kita cintai ini dalam rangka melakukan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan, kepada panutan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Sedang sholat Jumat Masjid Al-Muiz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, yaitu Jumat terakhir di bulan Muharram 1446 Hijriah ini, dan kita masih dalam momentum dalam situasi tahun baru Hijriah 1446. Tentunya kalau tahun baru Hijriah yang kita ingat adalah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan tidak pernah dilakukannya lagi setelah beliau hijrah ke Madinah dan setelah beliau menaklukkan kota Makkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La hijrata ba'da al-fathi, walakin jihadun wa niyyah." Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, yang ada adalah jihad dan niat. Niat untuk melakukan kebaikan, niat untuk memperbaiki diri. Karena yang dilakukan Rasulullah SAW dari hijrah ke Mekah, yaitu melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan umat yang beriman dari penganiayaan orang-orang zalim, untuk menegakkan syiar Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah dengan mudah, dan untuk meluaskan dakwah Islam, telah dilakukannya alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah tidak mengulangnya lagi karena memang tidak pernah terjadi lagi. Dan ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, beliau fokus membangun umat, membimbing umat, berdakwah, menyebarkan Islam baik di Madinah, di luar kota Madinah, bahkan di negara-negara lainnya, di kekuasaan-kekuasaan di luar Jazirah Arab. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW, yang pada khutbah kali ini ditemakan dengan hijrah di era modern. Seperti yang kita
lihat sekarang di Indonesia bahwa kita tidak perlu, bahkan sampai sekarang kita tidak butuh, tidak perlu, tidak wajib melakukan hijrah dari Indonesia ke negeri lain. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, menjadikan Indonesia negeri yang damai, yang muslim, yang tentram, yang Allah berikan banyak nikmat sehingga kita bisa merasakannya. Seperti yang kita rasakan sekarang di masjid ini, di tempat ini, di kota ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keamanan, kepada kita keselamatan. Kita bisa pergi ke masjid setiap hari, kita bisa sekolah dengan aman, kita bisa belajar dengan tentram, dengan fokus. Maka perlu kita memahami hijrah dengan era kekinian yang insya Allah Khatib akan sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya hijrah dalam era kekinian dan dalam konteks keindonesiaan memiliki beberapa dimensi dan beberapa makna. Yang pertama adalah hijrah universal, hijrah yang tidak dibatasi dengan tempat atau bermigrasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Akan tetapi hijrah yang universal itu yaitu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara man amana Allahu anhu." Orang Islam adalah orang muslim lainnya merasa aman dari lisannya dan tangannya. Jadi kalau orang Islam, kita merasa diri kita Islam, karena memang kita Islam, maka kita harus bisa menjadikan orang muslim lainnya, teman kita, saudara kita, kerabat kita, atau orang yang kita tidak kenal dan mereka muslim, mereka tidak terganggu dengan lisan dan tangan kita. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma Allahu anhu. Dan orang yang hijrah itu pada hakikatnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang kepadanya. Jadi hijrah dalam konteks yang pertama ini, dalam era kekinian ini, kita lebih banyak untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik larangan itu yang sifatnya tampak ataupun tidak tampak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah, telah diharamkan Tuhanku yaitu perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang dilakukan dalam keadaan terang-terangan ataupun yang dilakukan dalam keadaan menyendiri dan tidak dilihat orang. Karena konteks yang pertama ini sangat penting kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita di negeri yang Allah berikan kita nikmat berupa keamanan, ketentraman, kedamaian, rizki yang banyak, dan nikmat-nikmat lainnya, kita justru malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang dilarangnya. Padahal itu merupakan kufur nikmat, merupakan penyalahgunaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberi kabar kepadamu, kalau kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Jadi konteks yang pertama yaitu kita meninggalkan larangan Allah. Kita tidak melakukan larangan Allah, tidak membuat satu maksiat, tidak melanggar, tidak meminum minuman keras, tidak berzina, tidak berjudi, tidak menzalimi orang lain, tidak menganiaya orang lain, tidak menggibah orang lain, tidak membuli temannya, tidak merendahkan temannya, tidak melakukan kesewenang-wenangan, tidak durhaka kepada orang tua. Semua larangan itu kalau kita tinggalkan, maka pada hakikatnya kita telah melakukan hijrah. Ya, kita telah melakukan hijrah sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konteks yang pertama, hijrah di era kekinian, yaitu kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada konteks yang kedua, hijrah kekinian, yaitu kita meninggalkan segala hal-hal buruk yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, meninggalkan kemalasan, meninggalkan ketakutan, meninggalkan akhlak yang buruk. Maka itu pada dasarnya kita telah hijrah. Kalau dulu kita malas, sekarang kita menjadi rajin. Kalau dulu kita pelit, sekarang kita dermawan. Setiap Jumat kita berinfak sekian puluh ribu. Kalau dulu kita jarang belajar, maka di tahun Hijriah ini kita belajar setiap hari, bukan karena hanya untuk ujian, bukan karena hanya untuk kelulusan. Ini arti hijrah dalam era kekinian, yaitu meninggalkan hal-hal yang buruk, meninggalkan perangai-perangai yang tidak baik. Kalau kita sering membuli orang lain, kita tinggalkan pembulian itu. Kalau kita sering menyinggung perasaan orang lain, kita tinggalkan perkataan-perkataan kita yang tidak baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka hendaklah dia diam. Sedangkan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Konteks yang ketiga dalam hijrah dalam arti kekinian, yaitu kita menatap masa depan. Tidak banyak memikirkan masa yang telah berlalu dalam arti kita masuk dalam kesedihan. Kita tidak bisa move on. Kita move on dari masa lalu dan menatap masa depan. Jadi jangan kita menjadi orang yang memikirkan masa lalu tapi tidak melakukan apa-apa di masa yang akan datang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah lampau untuk masa depannya. Jadi kita tidak boleh bergelimang dalam atau memikirkan masa lalu sehingga kita bawaannya sedih, stres, depresi. Kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Karena masa lalu yang membuat kita tidak maju untuk melangkah ke depan akan membuat kita stuck, membuat kita terperangkap dalam satu kondisi yang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk move on, untuk meninggalkan masa lalu, meninggalkan kenangan-kenangan baik, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, kita tinggalkan. Dan tataplah masa depan untuk melakukan yang lebih baik. Itu adalah esensi hijrah yang ketiga dalam konteks kekinian. Jadi kita kalau pernah melakukan hal yang buruk, jangan kita terus memikirkannya. Jangan terus kita menjadi orang yang bersedih. Kalau kita pernah mengalami satu fase yang tidak baik, kita tinggalkan. Cukup kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran untuk masa yang akan datang. Sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah dalam konteks kekinian yang tak kalah penting, yang keempat adalah meninggalkan lingkungan yang tidak baik. Meninggalkan teman yang teman yang jahat. Seperti hadis Rasulullah SAW yang populer, bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan dulu di zaman Bani Israel ada seorang yang membunuh sampai 99 orang. Kisahnya sangat populer. Ketika itu dia ingin bertobat kepada Allah, sehingga ia datang kepada seorang pendeta dan bertanya kepadanya, "Wahai pendeta, apakah saya bisa bertobat?" Kata pendeta, "Tidak ada tobat bagimu." Maka orang ini membunuh pendeta tersebut sehingga genap 100 orang yang dibunuh. Kemudian dia datang kepada seorang alim dan bertanya kepadanya, "Wahai orang alim, apakah Allah masih memberikan tobat kepadaku?" Maka orang alim itu berkata, "Allah masih bisa menerima tobat."
Apa syaratnya? Syaratnya engkau tinggalkan kampungmu itu yang penuh dengan orang-orang yang jahat, yang kampungmu itu penuh dengan orang-orang yang suka membunuh orang. Tinggalkan kampungmu, pindah ke kampung sebelah yang orangnya orang-orang soleh, orang-orang baik. Maka orang ini bilang, baiklah, saya akan tinggalkan kampung saya, di mana dulu kampung itu penuh dengan kedurhakaan, dosa, penuh dengan perbuatan tidak baik, diantaranya sering membunuh orang lain. Dia tinggalkan. Kemudian dia pergi ke kampung yang baru. Belum lagi sampai ke kampung yang baru, dalam perjalanan tiba-tiba ajal menjemputnya. Ketika ajal menjemputnya, maka datanglah malaikat untuk mengambilnya. Malaikat siksa ingin mengambilnya, tetapi datang malaikat kasih sayang ingin mengambilnya. Sehingga dua malaikat itu mereka berselisih. Yang satu bilang saya akan ambil, yang satu lagi bilang saya akan jaga, saya akan masukkan dia ke dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka berdua bertengkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim satu malaikat sebagai penengah. Dan hadisnya dalam Bukhari dan lain-lainnya sangat populer dan sahih. Maka malaikat penengah itu mengatakan bahwa dirinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menengahi di antara kalian berdua, wahai para malaikat, malaikat kasih sayang dan malaikat siksa. Kalau begitu sekarang kalian hitung saja jaraknya, mana lebih dekat, ke kampung yang lama, kampung orang jahat, atau ke kampung yang baru, kampung orang soleh. Maka ketika dihitung jaraknya ke kampung yang lama atau ke kampung yang baru, mereka mendapatkan bahwa jaraknya ke kampung yang baru, kampung orang-orang soleh, lebih dekat. Sehingga di sini kata malaikat penengah, ini adalah haknya, ini adalah yang bisa dilakukan oleh malaikat kasih sayang. Ini adalah wewenang, bukan malaikat siksa. Silakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisah itu kalau kita kaitkan dengan hijrah adalah kita meninggalkan teman-teman, meninggalkan lingkungan yang tidak baik. Karena lingkungan yang tidak baik itu akan mempengaruhi kita, akan membuat kita tidak baik juga. Kalau kita punya teman-teman dekat, mereka peminum, mereka tukang judi, mereka melakukan hal-hal maksiat, maka kita akan terpengaruh. Tapi kalau lingkungan kita adalah orang yang rajin, orang yang gemar belajar, orang yang gemar menghafal Quran, orang yang gemar bersedekah, orang yang rajin ke masjid, orang yang santun, maka kita akan terpengaruh dengan lingkungan kita. Jadi ini 4 esensi daripada hijrah di masa kekinian. Bahwa yang pertama adalah kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita adalah meninggalkan sifat-sifat dan perangai-perangai buruk yang kita punya, yang kita miliki di masa yang lalu. Yang ketiga, kita move on dari masa lalu, masa kelam, masa yang tidak enak, menatap masa depan untuk melakukan hal yang lebih baik. Dan yang terakhir, meninggalkan lingkungan yang tidak baik, meninggalkan teman-teman yang teman-teman yang tidak baik, karena itu akan memengaruhi kita. Dan ketika kita mendapatkan teman-teman yang baik, insya Allah kita akan berhijrah dengan semaksimal mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun baru Hijriah 1446 ini kita menjadi orang-orang yang hijrah dengan sesungguh-sungguhnya, dan kita diberikan istiqomahan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad